Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita melanjutkan kajian terhadap kitab Kashfus Syubuhat dengan syarah Asy-Syaikh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin ghafarallahu lah wa liwalidayhi wa limasyayikhi wa lil muslimin. Dan kita memasuki kepada perkataan beliau Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya, yang beliau menyatakan wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qatalahum liyakuna ad-dinu kulluhu lillah wad-du'a'u kulluhu lillah wadh-dhabhu kulluhu lillah wan-nadhru kulluhu lillah wal-istighatsatu kulluha lillah wa jami'u anwa'il ibadati kulluha lillah. Yaitu pada poin ini Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala setelah menerangkan kalimat-kalimat terdahulu bahwa yakni kesyirikan yang pertama kali muncul itu adalah kesyirikan pada zaman, diawali di zaman umat Nabi Nuh alaihissalam dengan keterangan bagaimana proses sebuah kesyirikan itu terjadi, yaitu karena pengagungan kepada para ulama yang berlebih-lebihan. Dan setelah dikemukakan oleh beliau beberapa dalil dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, maka kita dapat mengetahui, dapat meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi kaum musyrikin dan orang-orang kafir untuk tujuan tertinggi, yaitu agar agama itu seluruhnya hanya milik Allah. Ketundukan kepada syariat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka berdoa juga seluruhnya hanya kepada Allah dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah sedikit pun. Demikian pula menyembelih binatang juga harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nadar juga harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon istighatsah, yaitu pertolongan dalam kesulitan yang besar pun juga hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-istighatsatu kulluha lillah. Dan seluruh bentuk jenis macam ibadah semuanya harus hanya ditujukan, dipalingkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi kaum musyrikin dan kaum kufar, orang-orang kafir, agar tujuannya yaitu memurnikan mereka, memurnikan agama hanya bagi Allah Azza wa Jal, mengikhlaskan agama hanya bagi Allah Azza wa Jal, sehingga tidak ada satu bentuk ibadah manapun yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah-ibadah mereka semuanya hanya kepada Allah semata. Doa-doa mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka penyembelihan, nadar, istighatsah, semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari amalan seseorang pun kecuali yang amalan itu semata-mata hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Di dalam poin yang penting ini, yaitu tentang arti keikhlasan.
Keikhlasan itu yaitu bahwa segala bentuk amal ibadah, segala bentuk ubudiyah manusia harus hanya semata-mata diniatkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dibolehkan, tidak diperkenankan dipalingkan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini meliputi seluruh aspek ibadah. Kita harus merubah paradigma ibadah. Yang sementara ini masih banyak orang-orang muslimin yang mereka memaknai ibadah hanya pada ibadah-ibadah mahdhah belaka. Yaitu sholat, puasa, zakat, haji saja. Pada hakikatnya ibadah itu banyak ragamnya bentuknya, dan hakikatnya itu semua hanya dibenarkan untuk ditujukan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Maka contoh-contoh di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, diantaranya yaitu segala bentuk praktek agama, pelaksanaan syariat hanya tunduk kepada Allah. Sehingga ini hukum-hukum yang diberlakukan dalam kehidupan kita haruslah hukum-hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beragama hanya dengan agama Allah. Artinya kita tidak boleh tunduk kepada satu ketentuan syariat manapun selain syariatnya Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak diibadahi kecuali dengan cara yang Allah tentukan dan tetapkan melalui lisan Nabinya Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seseorang yang beribadah dengan cara yang bukan cara yang ditunjukkan dan dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam telah memalingkan sebagian dari ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pada tingkatan dari yang paling ringan sampai kepada yang berat, tapi semuanya itu adalah telah menunjuk kepada ibadah yang tidak dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam, yang itu yang dinamakan bid'ah. Karena Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, yakni dari Al-Quran maupun Sunnah, maka amalan itu tertolak. Maka orang yang beribadah, beragama kepada selain Allah, maka tidak diterima. Itulah ayat yang telah kita hafal masyhur, "Innad dina indallahil Islam." Dan ini pula yang ayat yang kita pegangi, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, sebagai ketaatannya kepada Allah selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya semua amal-amal ibadahnya, yaitu amal ibadah yang tidak bersumber dari Islam, tidak akan diterima. Sehingga nanti pada hari kiamat ia akan termasuk orang-orang yang merugi. Maknanya ketika seorang itu banyak beribadah, namun ibadah-ibadah yang tidak dituntunkan, tidak disyariatkan, maka ibadah-ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah. Dan ia hanya bila tingkatan ibadah itu tidak sampai kepada tingkat kesyirikan, maka ia harus menanggung akibatnya, atau Allah mengampuni dosa-dosanya dengan amalannya. Dan amalan-amalan lain yang dilakukan sesuai dengan perintah Allah, maka bila itu sesuai dan hanya diikhlaskan, diniatkan karena Allah, maka amal ibadah itu yang akan diterima. Adapun yang banyak yang bukan dari sunnah, artinya yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima. Oleh karena itu para ulama, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, termasuk diantaranya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Al-iktisadu fis sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ati."
beramal dengan sederhana, mengikuti sunnah, itu lebih utama, lebih baik daripada seseorang bersungguh-sungguh, bersemangat, beribadah dengan amalan bid'ah. Bersungguh-sungguh dalam amalan bid'ah, itu tidak ada faedahnya. Ini satu bentuk ibadah, agama. Sehingga dengan sebab ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi manusia. Yakni memerangi manusia maknanya memerangi kesyirikannya, kekufurannya, kesesatannya, penyimpangannya dengan menyampaikan dalil-dalil dari kitabullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan menerangkannya, dan juga melalui sunnah-sunnah beliau yang sahihah, yang jelas, yang itu semua memberikan gambaran dan penerangan yang sangat jelas akan kebenaran agama Allah ini, Islam. Sehingga manusia itu datang kepada Nabi, datang kepada Allah dalam keadaan tunduk dengan syariat Allah, bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini memerangi, makna memerangi jangan dikonotasikan dengan sesuatu yang negatif, yaitu yang bertujuan pembinasaan, bukan, akan tetapi yaitu penumpasan segala bentuk kesesatan dan penyimpangan dengan cara dakwah. Dakwah yang seperti ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka kepada agama Rabbmu dengan cara yang hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, yaitu bidalil, bil Quran was sunnah. Ajak mereka dengan dialog-dialog dengan dalil yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialog-dialog yang sehat, dialog-dialog yang menginginkan kebenaran dan bukan pembenaran, yaitu bentuknya informasi-informasi tentang sumber-sumber kebenaran itu sendiri. Wal mau'izatil hasanah, dan juga melalui nasihat-nasihat yang baik, yaitu dengan menyebutkan ancaman dan janji. Janji Allah menceritakan bagaimana janji Allah bagi orang-orang yang beriman, yang menerima dakwahnya Nabi dan mengimani ayat-ayatnya, yaitu berupa ampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diceritakan bagaimana luasnya surga dan keindahan-keindahan serta kesempurnaan kenikmatan yang terdapat di dalamnya. Ini al-mau'izah al-hasanah. Dan juga menceritakan akibat-akibat buruk yang menimpa pada umat-umat yang mereka durhaka kepada Allah, yang mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan mengingkari rasul-rasul yang diutus Allah kepada mereka. Akibat buruknya yaitu kebinasaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wa fil akhirati yuradduna ila asyaddil adzab, dan nanti wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksaan yang lebih dahsyat lagi. Nah, ini mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Artinya orang yang beriman dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah di dunia dan di akhirat. Dan orang yang kufur, ingkar, durhaka, bermaksiat, maka mereka akan menerima akibat buruknya di dunia dan juga di akhirat nanti. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bila yang kita ajak dialog adalah orang-orang dari ahlul kitab yang mereka mengerti ilmu, mereka beriman kepada kitab suci mereka atau kepada seorang muslim yang mereka telah belajar ilmu, maka dengan mujadalah bil hasanah, yaitu berjidal ataupun berargumen dengan dalil-dalil yang sahih dari Quran dan sunnah. Tetapi tadi bahwa tujuannya semata-mata hanya menyampaikan kebenaran dari Allah dan tidak ada unsur mencari pembenaran dari dua belah pihak. Kalau sudah disampaikan dalilnya ini Al-Quran dengan qat'i dan dalil-dalil yang muhkam, namun dia tidak beriman, tidak mau percaya, dia membantah, maka
itu sudah menjadi hujjah bagi mereka. Artinya tidak perlu kita memaksa seseorang untuk menerima ayat-ayat Allah, karena mereka telah disampaikan dan dijelaskan dengan baik. Maka beri mereka waktu untuk berpikir, tapi jangan diteruskan debatnya, karena berdebat seperti itu tidak akan menghasilkan kebaikan selain kebencian, permusuhan, gondok-gondokan, dendam dan sebagainya. Tapi kalau sudah kita sampaikan, kemudian dia membantah dengan ini, ya sudah cukup. Renungkan saja ayat-ayat ini, hadis-hadis ini, dan perkataan para ulama ini, sudah tinggalkan. Silahkan dia memikirkan, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari itu bermanfaat di suatu hari nanti. Kadang seseorang itu pada saat pertama disampaikan kepadanya dalil, dia naik tinggi porsinya, hatinya angkuh, sombong, tidak mau menolak, seolah-olah dia nggak mau dikalahkan. Dia berhujjah akhirnya dengan dalil-dalil yang kadang tidak tepat penggunaannya. Dalilnya betul, penempatannya yang tidak tepat. Nah, kayak gini nggak bisa diteruskan, sudah biar. Tapi kadang nanti suatu saat dia merenung, atau nanti dia mendengar ucapan yang serupa yang diucapkan oleh orang yang mendakwahinya di pertama kali. Akhirnya dia mencoba mencari tahu, penasaran, membuka kitab, membuka buku, bertanya kepada orang yang ngerti. Dan bisa jadi hidayah itu datang melalui panggilan yang pertama dulu, tetapi melalui sebuah proses yang panjang. Bukankah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka tidak semua beriman pada saat pertama kali dakwah Nabi? Bahkan mereka ada yang sudah lebih dahulu berperang bersama Nabi, sampai akhirnya mereka beriman di saat Fathu Makkah. Artinya di akhir-akhir hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak pula dari kalangan para sahabat yang baru masuk Islam. Itulah yang Allah firmankan di dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan dari Allah, dan engkau melihat orang-orang manusia, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka sucikanlah Allah dengan memujinya dan mintalah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah adalah zat yang maha menerima taubat. Lihat, Allah maha menerima taubat mereka yang datang belakangan dan beriman kepada Nabi di akhir-akhir hayat Nabi. Artinya di saat Nabi tinggal beberapa waktu tinggal di bumi ini. Dakwah itulah yang harus disampaikan. Itulah muqatalah, itulah kitalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Bukan kitalnya yaitu membunuhi setiap yang durhaka kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa sungguhnya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwa sungguhnya aku adalah utusan Allah. Wal yu'minu bi, ataupun dalam riwayat lain, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi, dan sehingga mereka beriman kepadaku dan terhadap apa yang aku bawa. Maka ini mengisyaratkan perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lil qital, untuk berperang. Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, yaitu makna memerangi bukan an aqtula, bukan untuk membunuh, tetapi menaklukkan, menundukkan seseorang dengan dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai memuaskan hati mereka sehingga mereka dengan sukarela bersyahadat, bersaksi, beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini qatalahum liyakuna ad-din kulluhu lillah. Dan ini dakwahnya terutama kepada orang-orang non-muslim. Kita ini belum dakwah kepada orang non-muslim. Masih dakwahnya di sekitar ikhwan. Belum kepada umat Islam semuanya pun belum. Karena memang tantangannya sedemikian beratnya di dalam hidup zaman ini, di mana ketika agama sudah dikelompok-kelompokkan, faham sudah digolong-golongkan,
sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ummati ala 73 millah. Umatku akan terpecah-pecah menjadi 73 golongan, 73 aliran, 73 faham. Kulluha finnar illa wahidah, yang semuanya terancam dengan neraka kecuali satu. Wahia ma'alaihi ana wa ashabi, yang satu ini yaitu al-jamaah atau ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, yaitu tuntunan ajaran yang diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Ketika Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi, adalah isyarat bahwa untuk mendapatkan keselamatan dari ancaman perpecahan dan untuk tetap berada di atas jalur kebenaran hanyalah dengan cara mengikuti apa yang disampaikan Nabi saja dan apa yang diikuti oleh para sahabat Nabi yang mulia saja. Sehingga ketika keluar memilih kepada selain kedua perkara yang pokok ini, maka ia akan terbawa kepada perpecahan-perpecahan yang banyak tersebut. Dan ini kalau sudah masuk ke dalam kelompok-kelompok ini akan susah keluarnya. Karena seperti seolah sudah terbelenggu ataupun sudah dirubah mindset-nya, cara berpikirnya. Padahal sumber agama ini sangat jelas, kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang mutawatir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang siapapun berpegang kepada keduanya dengan erat, berpegang teguh dengan keduanya, sekali-kali tidak akan tersesat selama-lamanya. Tidak akan tersesat, yaitu berpegang kepada kitabullah dan berpegang kepada sunnahku, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis mutawatir. Makna hadis mutawatir derajatnya paling tinggi di antara seluruh hadis, yang hampir mendekati Quran, yang artinya hampir sama dengan kebenaran, sama dengan Quran, hanya lafadznya yang tidak bisa disamakan. Kalau dalam Quran lafadznya mutawatir, kalau hadis mutawatir hanya maknanya yang mutawatir. Lafadznya satu dengan yang lain bisa sedikit berbeda, tapi maknanya mutawatir, tidak ada kesalahan dan artinya penyimpangan sedikit pun. Inilah beragama, yaitu mutlak untuk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks beragama seluruh syariat Islam. Yang di dalamnya pula terkandung makna ad-du'a'u kulluhu lillah, berdoa itu seluruhnya hanya bagi Allah. Segala bentuk doa, yaitu kebergantungan hati dan pengharapan hati, itu hanya ditujukan kepada Allah secara langsung dan tidak membutuhkan perantara tertentu, tanpa ada dalil yang membenarkannya. Seperti misalnya berdoa di kuburan. Kenapa kau berdoa di kuburan? Ini kan saya berdoanya kepada Allah, saya tidak berdoa kepada fulan. Tapi ketika menyengaja berdoanya di kuburan, lain mendoakan ahlul kubur, berbeda. Kalau itu mendoakan ahlul kubur dibolehkan, mendoakannya di dalam kuburan ketika seseorang bertakziah ataupun berziarah ke makam keluarganya, ayahnya, orang tuanya, saudaranya, kakek, neneknya. Maka ketika ziarah itu untuk mengingati kematian, mengambil ibrah pelajaran tentang kematian, yakni bukan ditakuti bahwa kita akan mati, tetapi kita merenungi apa yang sedang dihadapi orang-orang yang telah mendahului kita yang menghadap Allah. Apakah mereka benar seperti yang tampak dohirnya di dalam ketenangan, ketentraman, kedamaian? Ataukah mereka sedang berada di satu kondisi yang menyenangkan, mendapatkan sesuatu aroma wangi dari surga, beralaskan dengan permadani dari surga, berpakaian dari pakaian-pakaian surga, dan mendapatkan rasa kenikmatan aroma wangi dari surga?
Ataukah justru naudzubillah ada orang-orang yang kita lihat di kuburan tenang, namun sesungguhnya ia di dalamnya sedang bergejolak dengan teriakan-teriakan, sekiranya kita mendengarnya pun kita dapat pingsan. Yang itu harus menjadi ibrah. Lalu bagaimana ketika kita nanti juga sampai pada tahap ini? Karena setiap kita akan sampai pada tahap ini, yakni kita semua akan dikuburkan. Kita semua akan dimasukkan ke dalam liang lahat oleh orang-orang yang mencintai kita, anak-anak kita, keluarga kita. Kita akan dikuburkan, ditutupi jasad kita dengan kain kafan putih, kemudian ditutupi dengan kayu, lalu ditutupkan di atasnya yaitu tanah, yang kemudian mereka meninggalkan kita dan tidak lagi menemani kita sampai datangnya hari kiamat. Apa yang terjadi pada diri kita di dalam kubur? Inilah ibrah. Itulah maksud ketika Nabi SAW menganjurkan kita untuk berziarah kubur, litudzakirukumul maut, untuk mengingatkan kematianmu, litudzakirukumul akhirah, untuk mengingatkan kehidupan akhiratmu. Maka pada saat seperti itu berdoa kepada Allah untuk mereka adalah sesuatu yang disyariatkan, dibenarkan. Dengan harapan pula kita nanti ketika menghadap Allah seperti mereka, ada orang-orang yang berdoa untuk kita, yang senantiasa memohonkan ampunan untuk kita, dan juga menziarahi makam seperti itu untuk selalu mengingatkan kita kepada jasa-jasa orang-orang yang kita ziarahi dalam hidup kita, yaitu orang tua kita, keluarga kita yang dahulu mereka telah berperan, ikut terlibat dalam kehidupan kita, memberikan kebaikan-kebaikan. Maka berdoanya di sini pun kepada Allah dan bukan untuk diri sendiri tapi untuk mereka. Adapun orang yang mau berdoa untuk dirinya, dia datang ke makam si fulan yang dipandang soleh, maka ini termasuk sesuatu yang mencederai daripada tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdoanya saja di tempat-tempat itu sesuatu yang tercela, meskipun dia sesungguhnya berdoanya kepada Allah. Karena di situ dia telah mencampur adukkan tentang kekuasaan Allah dengan keutamaan-keutamaan yang tidak ada dalilnya. Yaitu menganggap bahwa berdoa di tempat seperti itu, di tempat kuburan wali, dipandang sebagai sesuatu yang mustajab. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela perbuatan seperti itu dalam sabdanya yang mengandung unsur doa ataupun pemberitaan. Qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Kalimat ini sederhananya diambil dari makna yang paling ringan. Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi Nasrani. Dan juga bisa maknanya Allah telah membinasakan orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka telah menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat beribadah. Lihat makna masajida. Menjadikan kubur para nabi mereka menjadi masajid, yaitu masjid artinya tempat ibadah. Apa maknanya? Mereka mengandung makna mereka beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, melaksanakan sholat kepada Allah, tapi di tempat kuburan para nabi. Dan itu Allah binasakan, atau Nabi mendoakan kebinasaan untuk mereka dengan sebab mereka menjadikan kuburan orang-orang yang paling mulia di antara mereka. Kubur anbiya'ihim, bukan kubur auliyaihim, bukan kubur para wali saja, tapi lebih tinggi dari derajat para wali, kuburan para nabi. Masjid yaitu tempat ibadah. Dan Nabi tidak mengatakan karena mereka menjadikan kuburan mereka sebagai peribadatan. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim ibadatan. Tidak beribadah kepada kuburannya. Ini artinya apa? Hal yang dipandang terkecil, teringan dari perkara ini sudah menyebabkan mereka terancam kebinasaan ataupun kecelakaan ataupun terlaknat dalam riwayat lainnya. Apalagi yang lebih besar dari beribadah di tempat itu, yaitu sampai bertawassul kepada ahlul kubur. Maka kalau berdoa di tempat itu saja tercela, terlaknat, maka berdoa dengan tawasul dengan mereka itu lebih besar laknatnya.
apalagi berdoa kepada mereka, maka itu lebih kufur dan syirik lagi, dan sudah termasuk syirkun akbar. Dan inilah yang dimaksudkan Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memerangi umat manusia agar mereka hanya berdoa kepada Allah dan tidak memalingkan sedikit pun dari makna doa kepada selain Allah. Maka termasuk meminta pertolongan isti'anah ataupun istighatsah. Isti'anah itu meminta pertolongan dalam perkara-perkara yang kita butuhkan. Minta tolong supaya kita mendapatkan kebaikan. Itu isti'anah termasuk di dalamnya. Ya Allah, dimudahkanlah aku untuk meroleh rezeki yang lapang. Ini isti'anah. Doa. Ya Allah, tolonglah hamba untuk menyelesaikan urusan hamba dengan mudah. Tugas-tugas biasa tapi minta ditolong supaya mudah. Tapi kalau istighatsah, meminta pertolongan kepada Allah dari perkara-perkara yang berat. Ya Allah, kami terancam musuh akan kebinasaan. Kita akan dibinasakan oleh musuh. Ya Allah, tolonglah kami. Nah, ini istighatsah. Meminta tolong karena urusan yang berat. Maka ini juga termasuk di dalam makna berdoa yang tidak boleh ditujukan kepada siapapun selain hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berdoa atau meminta tolong kepada selain Allah dalam perkara yang hanya dibolehkan untuk Allah saja, yang hanya menjadi kewenangan Allah saja, hanya menjadi kekhususan bagi Allah saja, maka tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun permintaan meminta tolong kepada sesama kita dalam perkara-perkara yang dibolehkan, yang mereka mampu dan mereka hadir, maka ini tidak mengapa. Seperti kita minta tolong kepada saudara kita, tolong belikan nasi. Nah, ini minta tolong. Tapi ini adalah perkara yang bisa dilakukan oleh seseorang. Tolong diberi utang dong saya, diberi pinjaman, nanti saya bayar bulan depan, saya butuh untuk berobat sebagainya. Ini minta tolong kepada manusia yang dia mampu dengan kadar kemampuan dia. Maka yang demikian ini dibolehkan, mubah. Tapi kalau meminta tolong dong sembuhkan penyakitku, maka ini tidak boleh. Ini termasuk bergantung, berdoa kepada selain Allah, dan itu haram. Apalagi orangnya tidak ada, hanya nyebut nama, ya fulan, syekh fulan, sembuhkan saya. Dia masih hidup, tapi dia ada tempat lain. Maka ini termasuk meminta sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi oleh manusia, dan itu hanya menjadi kewenangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka menunjukkannya, memalingkannya kepada selain Allah, musyrik, perbuatan syirik. Ini doa seluruhnya. Maka segala jenis yang terkandung dalam makna doa hanya kepada Allah. Sampai termasuk anggapan bergantungnya hati kepada selain Allah, termasuk di dalamnya tawakal, makna ke dalam doa ini, yaitu bersandarnya hati harus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh kepada seseorang pun. Karena itu bisa mengurangi kesempurnaan tauhid dan bahkan bisa sampai menghilangkan tauhid. Contoh yang mengurangi, misalnya kita itu bergantung kepada seseorang dalam perkara yang sebenarnya harusnya bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah terlebih dahulu, baru kemudian boleh mencari wasilah untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan kita dengan cara-cara yang dibenarkan. Misalnya, kita menghadapi ada musuh dan kita bingung bagaimana menghadapinya. Kita mengatakan, wah, kita nggak bisa menghadapi mereka sendiri. Ini yang bisa menghadapi mereka hanya si fulan. Hanya si fulan yang bisa menghadapi mereka. Ini sudah bergantung kepada selain Allah, memalingkan hati dari Allah. Kenapa bukan hanya Allah yang bisa mengalahkannya? Kenapa kok si fulan? Menunjukkan bahwa seolah-olah tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan dia kecuali dia, dan mensejajarkan dia dengan Allah itu paling minim, dan itu sebuah kesyirikan.
Apalagi kalau sampai menganggap dia lebih tinggi dari derajatnya dari Allah. Dan itu sering kadang-kadang tanpa disadari dalam kehidupan orang sering bersikap seperti itu. Wah, kita tunggu si fulan, hanya dia yang bisa menyelesaikan masalah ini. Hanya dia. Ini ungkapan yang mengandung kata-kata syirik, meskipun kata-kata syirik kecil, tapi itu dosa besar dan lebih besar dari dosa besar lainnya. Karena Nabi SAW mengatakan akbarul kabair al-isyraku billah. Bergantung kepada selain Allah. Tapi kalau persoalannya, tunggu yang tahu urusan ini si fulan, bapakmu, saudaramu, lain. Yang tahu urusan ini. Yang bisa menyelesaikan urusan ini dalam perkara ini si fulan. Karena dia yang tahu perkaranya, itu beda. Tapi kalau menganggap bahwa yang bisa menghadapi si fulan atau menyelesaikan masalah yang pelik ini dalam kaitannya bukan karena dia yang persoalan karena keahliannya, tapi karena dia yang dipandang hebat, maka ini yang sudah mengarah kepada kesyirikan. Ini yang kadang-kadang tanpa disadari. Sehingga kadang contoh lainnya, ini hanya dokter fulan yang bisa ngobatinya. Maka mengisyaratkan kepada hanya dokter fulan, seolah-olah tidak ada dokter lain yang bisa menyembuhkan, yang bisa memberikan obat yang benar kecuali dia. Dan ini juga berarti telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya. Yang boleh kita katakan, misalnya hanya mengatakan kita hanya bergantung kepada Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada kita, kepada anak kita, kepada saudara kita melalui dokter si fulan. Kita bersandar kepadanya setelah kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersandarnya kita kepada salah satu dokter ini karena memandang satu kemampuannya di dalam berobat atau pengalamannya di dalam mengobati dan penguasaannya terhadap ilmu obat-obatan ataupun penyakit itu. Tapi bukan mutlak bahwa dia yang menjadi sumber. Di sini kita sebenarnya diajari berikhlas di dalam beragama untuk senantiasa menjadikan Allah sebagai pusat dalam kehidupan kita, menjadi pusat segala pemikiran kita. Bergantungnya hati hanya kepada Allah dalam segala urusan kehidupan kita. Sampai pun misalnya kita menghadapi masalah kesulitan, jangan lari kepada masalah-masalah duniawi dulu. Kembalikan dulu kepada Allah dengan bergantung penuh kepada Allah. Kemudian diiringi dengan usaha-usaha real yang dibolehkan dan dibenarkan. Ya Allah, ini sudah mau jatuh tempo saya untuk bayar hutang, saya belum punya apa-apa. Berdoa kepada Allah, membaca hamdalah, membaca salawat Nabi. Kalau perlu kita sholat 2 rakaat istighfar. Setelah itu memohon kepada Allah, ya Allah, hanya kepadamu hamba bersandar, hanya kepadamu hamba memohon. Maka ya Allah, engkaulah zat yang menciptakan langit dan bumi dan telah memberikan rezekimu kepada seluruh hambamu. Maka ya Allah, berilah hamba rezeki dan jalan keluar dari masalah yang hamba hadapi. Dan hanya engkaulah yang maha mengetahui dan mampu untuk menyelesaikan masalah. Baru setelah itu kita berpikir siapa kira-kira yang bisa kita pinjam utangnya, atau kita mintai bantuan untuk bisa meminjamkan, atau yang lainnya. Ini yang harus kita bangun, karena untuk membangun tauhid di dalam diri kita harus menjadikan tumpuan hati dan seluruh kehidupan kita kepada Allah terlebih dahulu. Dan Allah adalah pusat bagi segala harapan kita. Kalau orang-orang musyrikin, mereka kadang-kadang mensandarkannya kepada makhluk. Sampai diantaranya dalam burdah, syair-syair burdah itu, mereka bersandar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beliau adalah manusia yang paling mulia, sayyidu waladi Adam, orang yang paling mulia dari seluruh anak keturunan Nabi Adam, namun tetap beliau adalah Abdullah wa Rasuluh, hanya hamba Allah, dan beliau tetap sebagai hamba Allah. Hanya saja beliau menjadi utusan Allah. Kedudukan kerasulan pada diri Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membenarkan untuk dijadikan setara dengan Allah Azza wa Jalla.
Kadang orang beranggapan kedudukan Rasulullah seperti kedudukan Allah. Nah, Rasulullah kan tahu masa depan, iya, tapi dengan pemberitahuan dari Allah yang kemudian diberitahukan kepada kita. Sehingga ketika kita membaca apa yang diberitakan Nabi tentang apa yang ada di kehidupan akhirat, apa yang ada di dalam kubur, dan apa yang ada di akhirat nanti, ini semua beliau sampaikan kepada kita ketika beliau menerima dari Allah dan tidak beliau simpan sendiri. Sehingga kalau orang seandainya ada seseorang yang ia membaca semua tentang alam gaib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berarti kita katakan dia, wah dia tahu perkara gaib. Karena dia hanya menyampaikan berita apa yang dia terima dari ilmu, yaitu yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau menerimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mensejajarkan makhluk di sisi Allah siapapun dia, bahkan sederajat malaikat pun tetap tidak dibenarkan. Karena Rabbul Jalal, Rabbus Samawati wal Ardi adalah Allah, pencipta langit dan bumi, pengatur, pengurus langit dan bumi dan seluruh isinya hanya Allah, dan tidak ada satupun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak dibenarkan bergantung kepada selain Allah. Disinilah makna kita kesungguhan bertawakal dan yakin serta husnudzon kepada Allah. Itu yang harus ada. Ketika itu kita sudah lekatkan di dalam diri kita, wa insya Allah kita akan terbina, terbiasa untuk hanya bersandar kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam segala keadaan, dalam segala kesempatan. Ketika menaik kendaraan, bismillah, alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian ketika kita dalam perjalanan mau pergi, kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi safarina hadza watwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza al birra wat taqwa minal amali ma tarda. Allahumma inni a'udzubika min safin, Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is sabar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalab fil mali wal walad fil mali wal ahli. Kita berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi, dan ini adalah wujud bersandarnya kita kepada Allah dan berserah dirinya kita kepada Allah, dan bentuk kita meminta perlindungan kepada Allah serta meminta kepada Allah segala kemudahan di dalam urusan kita. Maka Nabi telah mengajarkan, cuman kita ini lalai. Dari mulai bangun tidur sampai kembali tidur, keluar dari rumah, pakai baju, lepas pakaian, semua ada tuntunan doa yang itu hakikatnya mengajarkan kita untuk bersandar, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh sisi kehidupan kita. Dan ini sungguh kehidupan yang akan menghadirkan keberkahan yang luar biasa. Sebab kita bersandar kepada Zat yang maha kaya, maha kuasa, maha penuh rahmat, yang telah berjanji akan memenuhi segala apa yang menjadi harapan hambanya ketika mereka memenuhi tuntutan Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupkannya. Kalau orang sudah dicukupi oleh Allah, dicukupi secara finansial, dicukupi secara kebutuhan, dicukupi perlindungannya, dicukupi segala apa yang dia butuhkan di dalam kehidupannya, lalu mau bersandar kepada siapa dia? Tak ada tempat untuk dia harapkan bersandar selain Allah. Maka hilangkan, palingkan segala harapan kita dari selain Allah dan hanya tumpukan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka inilah bagian termasuk ke dalam makna istighosah, nadar, semuanya hanya bagi Allah. Dalam hakikatnya, dalam seseorang bernadar,
itu dia punya harapan dan tumpuan, maka tidak boleh dia bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti misal makna nadar ini seperti ini. Orang ini sakit, berobat enggak sembuh-sembuh. Kemudian dia bernadar, seandainya saya sembuh, maka saya akan begini dan begitu. Bernadar kepada Allah untuk berpuasa misalnya, atau untuk berumroh misalnya, atau untuk melakukan ketaatan-ketaatan lainnya. Maka nadar ini hanya boleh bagi Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebagian ulama tidak menyukai nadar. Karena nadar ini terlahir dari orang yang bakhil ibadahnya kepada Allah. Pak ngelakoni ibadah bin nyaluk dhisik. Kan memberi syarat itu. Kalau saya sembuh, kalau saya sukses, kalau saya berhasil, baru mau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala tidak menyukai terhadap nadar. Dan sebagian besar ulama juga gitu. Meskipun nadar itu boleh. Tetapi di sini bahwa makna bernadar hanya kepada Allah, yaitu sama bahwa menggantungkan hati kita dan seluruh keharapan-harapan kita hanya kepada Allah. Sesungguhnya kalau kita sudah mensandarkan hati kita kepada Allah dengan sepenuh hati dalam segala urusan, maka kita tidak butuh nadar. Kalau keyakinan kita sudah mantap bahwa kita biasa bersandar kepada Allah dan yakin Allah pasti akan mengijabahi dan memenuhi apa yang menjadi harapan hamba, karena Allah yang berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya, dan akan memberinya karunia rezeki yang tak terduga-duga. Satu jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya mengandung makna yang luas dan dalam dari semua persoalan kehidupan kita. Maknanya kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam hidup ini akan terasa mudah. Akan ditemukan jalan keluarnya, bukan berarti kita nggak akan menghadapi masalah. Hidup itu harus ada masalah. Kalau sudah tidak ada masalah, berarti sudah selesai hidupnya. Karena hidup itu masalah. Karena setiap hari kita harus berpikir, apa yang kita makan, itu minimal. Bagi orang yang belum tawakal. Tapi kalau orang itu minimal, apa yang akan kita ini, apa yang, terus berpikir. Apalagi orang yang kadang-kadang saya berpikir, ya Allah, ini orang pusingnya bukan main. Siapa yang pusing? Orang kaya. Bayangkan ketika rumahnya gedong 1 hektar. Iya kan? Apa yang dia pikirkan setiap hari? Ini untuk membayar pembantu rumah tangganya sudah berapa? Dan biasanya kalau sudah rumah gedong kayak gitu, nggak bakal membayar pembantunya 500.000. Minimalnya 1 juta dan bahkan bisa lebih dari 1 juta. Artinya satu itu. Ini nggak mungkin satu rumah segedong 1 hektar yang ngurusin 1 orang. Minimal 5 orang. Ngurusin kebunnya, ngurusin tamannya, ngurusin dapurnya, ngurusin anak, ngurusin orang tua, semuanya ada. Yang ngepel, yang nyuci, mungkin bisa satu-satu. Belum bayar listriknya. Ini nggak mungkin listriknya cuma 900 watt. Minimal 7.000. 1 hektar. Iya toh. Belum nanti ada wifi. Wifi-nya nggak mungkin yang wifi cuma 10 Mbp apa itu? Apa yang 1 Mbp? Ini mesti yang besar. Belum nanti AC. Ya Allah, ini buat listriknya berapa? Itu kadang orang, apalagi yang ada cerita itu katanya ada orang yang di rumahnya dia punya kebun tapi banyak ingon-ingonnya dari binatang-binatang buas liar segala macam. Diopeni. Setiap bulannya berapa? 40 juta untuk umum makannya tok. Belum yang ngurusin, itu baru ngopeni binatang, hobi yang kayak gitu. Maka artinya apa? Betapa mereka itu setiap hari berpikir gimana menghasilkan sejumlah minimal sekian untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar di rumahnya. Belum lagi kalau anaknya 9 minta mobil semua.
Ini bensinnya aja sudah terhitung berapa. Bensin kan paling 3 hari, 5 hari. Ya kalau di rumah makainya jarang, seminggu sekali. Seminggu sekali kalau kati 5, 10 orang. Artinya betapa pusingnya dia, belum pajaknya nanti, usaha ketika mengalami pandemi gini, waduh, barang pada numpuk nggak terjual, mulai. La ilaha illallah. Maka sungguh manusia itu tidak bisa luput dari masalah. Diberi kekayaan banyak pun punya masalah. Apalagi kalau naruh kekayaannya di rumah, ya Allah, nggak bisa tidur itu. Kalau ada gelotak sedikit sudah berpikirnya yang negatif, sudah prasangka. Ini punya pembantu aja nggak nyaman dilihatin, terus pembantunya kemana jalannya. Hidupnya nggak nyaman. Artinya ada masalah. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan berikan jalan keluar dari masalah ini dengan diberinya ketenangan hati, ketentraman, keyakinan, bersandar kepada Allah, tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ada masalah pun Allah memberikan jalan keluar yang begitu cepat dan baik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Rezeki tidak hanya harta, tidak hanya materi, kesehatan, keberkahan, kenikmatan dalam hidup, ketenangan berpikir, berrukun dalam keluarga, harmonis, kemesraan dengan suami istri. Ini semua karunia rezeki yang tak ternilai. Hidup yang penuh dengan keberkahan, ibadah, nikmat. Ini karunia kenikmatan. Sholat bisa tenang, gak keburu-buru, gak pingin cepat selesai. Baca Quran bisa, zikir pagi sore tetap jalan. Coba orang yang kaya sempat kayak gitu. Nengok jam sedikit-sedikit sudah nengok jam lagi, bangun tidur yang dilihat jamnya. Mau hidupnya susah, di mana-mana tengok jam terus. Kenapa? Ada urusan ini, mau ketemu dengan si fulan, mau harus begini. Coba orang yang hidupnya, ya Allah, tumakninah, yang dia bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Coba ini kalau orang-orang yang sibuk nggak bisa duduk di sini, kan nggak bisa tumakninah, mengambil ilmu, mendengarkan. Kalau mereka dibilang nggak usah, ayo ngaji, nanti gampang lihat YouTube saja, borong-borong lihat YouTube, datang ke sini aja belum tentu dia bisa duduk, apalagi di kesempatan sambil jalan nyetel YouTube liatin gini, nggak mungkin. Ini karunia kenikmatan ketika kita dapat menikmati karunia hal-hal yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, dan kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dan itu sumbernya karena keimanan dan keyakinan kita kepada Allah, dan bersandarnya hati kepada Allah, dan mengikhlaskan semua ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada tingkatan ibadah bersedekah pun tidak memandang apa yang akan dilakukan oleh orang ini terhadap sedekah kita. Sehingga ketika bersedekah tidak lagi berpikir nanti sedekah saya digunakan yang ndak-ndak ini, atau nanti hanya untuk senangan dia aja, atau nanti banyak ataunya, sehingga dia nggak sedekah akhirnya. Mau sedekah ke masjid, nanti jangan-jangan buat kamar mandi. Akhirnya tidak bersedekah. Tanya dulu, ini sedekahnya bangunan masjid mau untuk apa ini? Kita lagi renovasi masjid, lagi renovasi kamar mandi. Oh, kalau itu nggak jadi. Ini salah. Sedekah itu lillah, yang hal itu bisa menyempurnakan wujud kebaikan, termasuk kamar mandi. Kalau masjid tidak ada kamar mandinya juga repot. Tidak ada air yang bisa mengalir juga repot. Untuk sumur apalagi. Ini semua satu kebaikan. Niatkan lillahi ta'ala. Seperti firman Allah yang memuji seseorang hamba yang memberi makan kepada saudaranya tanpa mengharapkan apapun. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami hanya memberi makan semata-mata karena mengharapkan wajah Allah, ridha Allah. Kami tidak ingin dari kalian untuk kalian berterima kasih atau memberi balasan upah atas kebaikan kami kepada kalian. Bahkan kita
Jangan sampai ketika bersedekah berharap dia bersikap baik kepada kita dengan sedekah kita. Orang yang bisa bersedekah kepada orang yang membencinya ini luar biasa, Masya Allah. Orang itu benci sama kita, tapi kita bisa bersedekah kepadanya. Ini sedekah yang luar biasa. Dan tidak merubah sikapnya, tetap benci, dia tetap memberi. Kenapa? Karena dia bersedekah karena Allah dan bukan karena fulan wala fulan wala fulan. Ketika seseorang sudah menanamkan di dalam dirinya, meyakini dengan sesungguh hati bahwa saya bersedekah karena Allah dan saya mengharapkan ridha dari Allah dengan sedekah ini dan tidak untuk tujuan yang lain, maka dia memberikan kepada siapa saja yang dipandang membutuhkan. Dia tidak akan merasa keberatan. Hatta besok orang yang dikasih itu, kok dino iki kok ngane kok sithik temen. Biasanya kan 100.000 kok 75 tok. Kadang ada orang yang seperti, ada enggak? Ada orang yang seperti itu. Diberi sumbangan, diberi bantuan, dia berkomentar dengan hal yang tidak menyenangkan. Orang yang ikhlas, insya Allah, ya enggak apa-apa, insya Allah nanti kalau ada rezeki lain saya tambahkan. Nek awake dhewe coy nek sing urung iso sanggup ngono, asem ki. Naudzubillah, astagfirullah. Wong boro-boro ditulungi, dicek, sik komen bae. Tapi ini memang wajar, tapi bukan berarti benar. Yang benar ketika yang betul yaitu ketika kita memberi sudah lepas tawakal kepada Allah, kita mengharapkan balasannya dari Allah dan kita tahu bahwa balasan dari Allah itu berlipat ganda. Bayangkan yang satu kebaikan sudah pasti kalau itu diterima minimal 10 kali kebaikan dibalasnya oleh Allah. Minimal al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Ila 700 dha'fin, bahkan bisa sampai ke 700 kali lipatnya. Dan bahkan ila ad'afi mudha'afah, sampai berlipat-lipat sampai Allah menghendaki yang lain. Lihat Nabi SAW, beliau bersabda mengenai seseorang yang dia bersedekah dengan 1 butir kurma. Dan Allah tumbuh kembangkan 1 butir kurma yang disedekahkan itu karena Allah menjadi gunung besar dalam wujud seperti emas. Berapa lipat itu? 700? Lah, di atas itu semua. Bayangkan cuma 1 butir kurma. Kalau seandainya ini emas itu berapa gram? 1 butir kurma mungkin katakan 10 gram, 25 gram. Tapi dibayar dengan gunung. Gunungnya bukan bukit kecil. Gimana kalau gunung Uhud yang 7 kilo panjangnya. Emas berapa ratus kali lipat, berapa ribu kali lipat. Ini ketika kita meyakini Allah. Ketika kita punya keyakinan akan janji Allah. Disinilah sesungguhnya orang yang punya keyakinan kepada Allah, dia telah diberi karunia yang sangat besar dan paling besar dalam hidupnya. Karena sungguh meyakini itu bukan sesuatu yang mudah. Mungkin kita yakin, tapi tingkat keyakinan kita itu hanya pada tingkatan ilmul yakin. Seandainya naik masih kadang pada ainul yakin. Dan sungguh keyakinan yang sesungguhnya ketika mencapai derajat hakul yakin. Apa itu ilmu yakin? Pengetahuan yang kita yakin dengan pengetahuan itu. Surga ada enggak? Yakin? Nah, itu ilmu yakin kita. Itu ilmu yakin bahwa tahu surga itu ada dan saya yakin. Jadi tidak hanya tahu tapi meyakini ada, benar. Karena ada orang yang membaca surga ada. Alah, bohong. Kapan kamu ke sana? Sudah ada ilmunya, sudah ada yang menyampaikan kepadanya ilmu surga ini, tapi dia, kapan kamu ke sana? Belum ke sana aja sudah bilang ada surga, ada neraka. Ini sudah jelas kufur, bahkan tidak dikatakan berilmu, sudah jelas kafir.
Tapi ketika kita membaca surga ada, Allah menyediakan surga bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, neraka Allah siapkan sediakan untuk hamba-hambanya yang kufur. Kita tahu, kita yakin, ini masih pada ilmu yakin. Naik kita menjaga diri dengan beramal supaya bisa masuk surga dan terhindar dari neraka pada tingkatan ainul yakin. Ketika kita punya rasa takut masuk neraka dan rasa punya pengharapan yang besar untuk masuk surga. Ketika kita sudah merasa seolah-olah kenikmatan surga ada di pampang mata kita, dan bahkan kita bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah dengan harapan penuh keyakinan akan janji Allah itu pasti datang tanpa ada keraguan sedikit pun pada keyakinan itu, itulah hakul yakin. Dan itu yang ditanamkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, sehingga mereka yang jumlahnya cuma 300 menghadapi yang jumlah 1000. Artinya 1 lawan 3. Dan tidak ada rasa gentar kepada diri mereka. Sebab apa? Mereka sudah sampai pada tingkat hakul yakin. Kita ini dari dulu berapa puluh tahun kita hidup masih pada ilmu yakin. Banter-banternya naik ke ainul yakin. Tapi itu sudah lumayan. Tapi sungguhnya yang lebih kita harapkan ketika kita bisa sampai pada tahap hakul yakin. Sehingga tidak ada keraguan sedikit pun. Sehingga kita yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, janji-janji Allah melalui kitab sucinya maupun melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita tidak akan memalingkan sedikit pun segala bentuk ibadah kita kepada selain Allah, baik dalam perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Karena dia yakin kalau ibadahnya benar, yakin hanya untuk Allah, Allah menerima ibadahnya. Dan kalau ia memalingkan sesuatu dari ibadahnya kepada selain Allah, termasuk riya, ujub, sum'ah, maka hilang kebaikan-kebaikannya dan tidak berfaedah. Ketika ini terjaga, tertumbuh dan mengiringi hati kita di dalam setiap kehidupan kita, wa insyaallah ta'ala, itulah keikhlasan yang diperangi, yang diperjuangkan oleh Nabi untuk dimenangkan di dalam memerangi kaum musyrikin, kaum kufar. Bayangkan Nabi mendidik orang-orang yang tidak kenal Islam sama sekali. Artinya Nabi mendidik masyarakat dari alif. Bukan kayak kita mendidik yang mungkin sudah mau mencapai ya. Iya kan, sudah Islam, sudah pendidikan sekolahnya di SD-nya, TK-nya TK Islam, sudah tahfidzul Quran, SD-nya SD Islam, SMP-nya Islam, SMA-nya kadang-kadang SMP SMA-nya mondok. Kan ini sudah tingkatannya sudah bukan tingkatan ngajarin alif ba ta. Sudah ngajarinya sudah tingkatan yang lebih tinggi. Itu saja kadang kita tidak bisa. Coba ada orang lulusan pondok, tapi pondok yang artinya bukan pondok sunnah. Coba diajarin sunnah, apa bisa langsung percaya? Tidak mudah. Padahal mereka baca kitab, bahkan mereka diajari tafsir, diajari hadis. Ketika kita sampaikan sebuah hadis dari Nabi, belum tentu diterima padahal dia tahu hadis itu sahih. Ketika kita katakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, belum tentu dia pegangi. Padahal dia belajar agama. Ini lihat bagaimana Nabi mengajarkan orang-orang yang betul-betul dari nol. Karena ketulusan dan keyakinan beliau yang betul-betul hakul yakin. Dan luar biasanya Nabi menanamkan pendidikan dengan keikhlasan yang sedemikian itu, menghasilkan manusia-manusia yang mukhlis seperti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka yang beriman di akhir hayat Nabi saja, kualitas imannya jauh lebih tinggi daripada imannya orang-orang yang dari kecil sampai tua nyantri terus. Karena keikhlasan Nabi dan karena kedalaman ilmu Nabi dan penghayatan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka ya Allah, sehingga segala sesuatu, bayangkan mereka harus diusir dari keluarga, tidak mengapa. Harus meninggalkan semua kekayaannya, tidak mengapa. Ada seorang sahabat Nabi yang ikut hijrah, dihadang rampok, mau berhijrah dihadang oleh dihadang, pokoknya disuruh kembali. Kalian mau apa? Kalau seandainya aku berikan semua ini, kalian ingin membiarkanku pergi ke Madinah? Oh ya, kalau itu kamu lakukan, ya udah, ini buat kamu semua. Dia jalan meninggalkan semua kekayaannya untuk mendapatkan ridho Allah dengan mengikuti Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita, la ilaha illallah. Kadang-kadang dibayar 1.000 orang atau 1.000 kon milih wong gelem, senajan ora apik. Ini semualah menjadi pelajaran penting bahwa di dalam ikhlas, keikhlasan itu yaitu benar-benar menghadapkan hati hanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dalam semua aspek kehidupan kita. Itu yang kelima. Wa insya Allah kita, saya tidak tahu jam berapa ini, 10:30. Teruskan atau tanya jawab? Teruskan, oke. Saya sambung satu bagian lagi, yakni sadis, yang keenam. Perkataan dari Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di barisan keenam. Wa arafta anna iqrarahum bi tauhidir rububiyyati lam yudkhilhum fil Islam. Dan engkau mengetahui bahwa pernyataan orang-orang musyrikin yang mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini Allah, yang memberi rezeki kepada semua makhluk ini adalah Allah, bahwa semua pengaturan menghidupkan dan mematikan itu hanya Allah, mengakui ini saja tidak cukup untuk menjadikan mereka sebagai orang-orang muslim, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat diterangkan di sini, arafta anna ma kanu alaihi min iqrarihim bi anna Allah wal khaliqur razzaqul ladzi lahul mulku lam yudkhilhum fi dinil Islam alladzi bu'itsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan mereka bahwa Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang miliknya lah segala kerajaan langit dan bumi, tidak cukup untuk menjadikan mereka muslim, menjadikan mereka masuk ke dalam agama Islam yang Nabi diutus oleh Allah dengan membawa agama ini. Dan itu artinya apa? Tidak menjaga darah mereka dan harta mereka serta kehormatan mereka. Maknanya apa? Tidak menjaga darah, kehormatan dan harta mereka. Orang kalau sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwa sungguhnya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Setelah menyatakan ini, maka dia tidak diancam darahnya, tidak akan diperangi, dia tidak akan dirampas hartanya, dan kehormatannya tidak boleh dikoyak. Artinya tidak boleh dijelek-jelekkan. Terjaga 3 hal ini. Wa hisabuhum 'alallah. Adapun urusan-urusan amalan dia, hati dia, nanti Allah urusannya yang menghitung. Tetapi orang yang dia dikatakan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang beri rezeki kepada semua manusia? Allah. Karena itu sesuatu yang aksiomatik, yang artinya pasti diterima dan langsung diambil, dipercayai oleh setiap orang. Karena dia tidak bisa mengatakan kepada yang lainnya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Misalnya dia mengatakan fulan yang selama ini disembahnya. Kita tanya, loh, yang menciptakan dia siapa? Ya akan kembali lagi, oh ya, loh, bukankah dia dilahirkan? Bukankah dia punya orang tua? Dan dia akhirnya akan berujung kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Siapa? Ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan semua manusia dan seluruh isinya. Dia akan mempercayai ini. Tapi percaya ini saja tidak cukup untuk menjadikannya sebagai seorang muslim.
yang harus dia barengi dengan pelafalan. Pelafalan ini pun hanya zahirnya, yang itu dituntut adanya keyakinan di dalam hati dan pengamalan terhadap syariat-syariat Allah. Ketika seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus menjalankan semua perintah-perintah agama, baik menjalankan perintah maupun menjauhi larangan-larangan agama. Karena itu sebuah konsekuensi dari pengucapan syahadatain. Tidak bisa seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, setelah itu dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, maka tidak diterima Islamnya. Maka harus ada pembuktian itu. Dan orang-orang musyrikin Quraisy, mereka tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karenanya ketika paman Nabi sendiri Abu Thalib diperintahkan oleh Nabi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dicegah oleh sahabat-sahabatnya. Dan mereka tahu apa makna la ilaha illallah. Karena konsekuensi dari ucapan itu berarti mereka harus kufur kepada Tuhan-Tuhan mereka yang selama ini mereka sembah. Sampai mereka mengatakan, apakah engkau hendak meninggalkan agama bapakmu Abdul Muttalib demi mengikuti agama keponakanmu? Kalau zaman ini orang-orang yang bukan muslim bertetangga dengan muslim, kadang-kadang mau jatuh aja ngucapannya la ilaha illallah. Karena saking seringnya mendengar ucapan itu, dan itu juga tidak menyebabkan dia dengan ucapan itu masuk Islam sampai dia meyakini kebenarannya dan mengucapkannya dengan keikhlasan, ketulusan, khalisan min qalbih. Coba orang itu dudukan sini, duduk, kamu sudah sering ngucapin la ilaha illallah, ayo masuk Islam. Mau nggak dia? Belum tentu mau. Padahal kalau bergaul insya Allah, fasih insya Allahnya. Nelpon dulu kita sampai nggak tahu karena nggak ada namanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare? Metu suarane. Oh lah kok suarane si fulan yang bukan muslim. Karena fasihnya, karena pergaulan di sekitarnya sudah banyak muslimnya, tapi tidak menjadikan mereka sebagai muslim sampai mereka mengucapkan kalimat syahadatain dan mengetahui maknanya dan meyakininya dengan hatinya, dan dia wujudkan dalam tindakan sehari-harinya melaksanakan perintah-perintah agama. Ini wal farqu baina hadhil muqaddimah wal muqaddimah tsaniyah annal manfiyya dukhuluhum fihi fil muqaddimati tsaniyah am wa huwa dinul anbiya jami'an wal manfi anhum huna khas wa huwa dinul ladzi bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam muqaddimah yang pertama dengan muqaddimah yang kedua, ini yang terdahulu, yakni pembahasan di muqaddimat. Yang pertama, idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza, yaitu setelah diceritakan ini berkaitan bahasan yang paling pertama. Meyakini bahwa para rasul yang pertama adalah Nabi Nuh dan seterusnya, bahwa haula al-musyrikun alladzina qatalahum Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW, sampai mereka bersaksi bahwa sesungguhnya Allah dialah yang menciptakan langit dan bumi yang berhak disembah. Padahal mereka yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka juga bersaksi bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi yang esa dalam penciptaan. Dan mereka tidak mempersekutukan Allah dalam hal rububiyahnya. Tapi tidak menyebabkan mereka selamat dari ancaman perangan Nabi. Dan bahwa sungguhnya tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan matikan kecuali Allah. Tidak ada yang mengurusi semua alam semesta ini kecuali Allah. Dan bahwa seluruh langit yang 7 dan seluruh isinya, bumi yang 7 dan seluruh isinya,
semuanya adalah hamba dan makhluk Allah dan berada di bawah pengaturan dan pengurusan Allah tabaraka wa taala dan berada di bawah taklukan Allah subhanahu wa taala. Ini mukaddimah yang pertama, yaitu mengesahkan Allah yang menjadi hak Allah, yaitu hakun fil ma'rifah wal itsbat wa hakun fil iradah wat talab. Hak Allah yang pertama di sini sifatnya umum, yang mengandung makna tauhid, yang mengandung makna tauhid ini yang mengandung memiliki dua makna di dalam syariat. Hak untuk mengetahui dan menetapkan bahwa Allah itu esa, ada, dan Allah itu berkehendak, dan Allah itu menuntut dari hamba. Allah berkehendak menciptakan apa, Allah menuntut dari hamba untuk melakukan apa. Ini ifradullah bihaqi, mengesahkan Allah dengan hak-hak Allah. Dari dua hak ini yang wajib, yaitu untuk mentauhidkan Allah dalam tiga hal: tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Ini umum. Ini tauhid umum. Sedangkan yang khusus, yaitu ifradullah bil ibadah, khusus mengesahkan Allah dalam peribadatan. Ini yang menentukan seseorang itu menjadi muslim atau tidak, seorang itu mentauhidkan Allah atau tidak. Maka kata-kata tauhid ini secara khusus, ketika disebutkan tauhid secara mutlak tidak ada embel-embel lainnya, maka yang dimaksudkan adalah tauhidul ibadah. Maka orang musyrikin tidak termasuk ke dalam makna tauhid ini. Kenapa? Meskipun mereka mengakui Allah itu yang esa, yang menciptakan langit dan bumi, tapi ketika mereka tidak mengesahkan Allah di dalam ibadah, maka tidak dikatakan mereka tauhid. Jadi tidak dikatakan ahlut tauhid. Dan mentauhidkan Allah dalam peribadatan ini adalah agama para rasul seluruhnya. Semua rasul beragama dengan agama tauhid, yaitu tauhidul ibadah. Mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Ini yang dimaksudkan muqaddimah as-saniyah. Dalam muqaddimah as-saniyah, yaitu al-manfiduhu lahum fihi fil muqaddimah as-saniyah am. Tauhid yang pertama tidak bermanfaat kalau tidak ada tauhid yang umum tadi, yang khusus tadi, yaitu tauhidul ibadah. Al-khas min afradil am, yang khusus ini bagian dari yang umum. Mentauhidkan Allah di dalam ibadah adalah bagian dari tauhid umum, yaitu mentauhidkan Allah dalam tiga hal. Akan tetapi tauhid dalam beribadah kepada Allah ini memiliki perhatian yang lebih besar, karena ialah yang menentukan. Sebab tauhid di dalam rububiyah hampir tidak ada yang mengingkari bahwa Allah itu pencipta langit. Hampir tidak ada yang mengingkari, kecuali segelintir orang, itu pun hanya mulutnya, hatinya tidak. Tapi di dalam tauhidul ibadah, mentauhidkan Allah dalam peribadatan, maka sungguh inilah yang menjadi inti di dalam tauhid itu sendiri. Sebab orang yang mentauhidkan Allah di dalam rububiyah, hakikatnya ketika dia beribadah hanya kepada Allah saja. Ketika dia beribadah kepada selain Allah, maka gugur tauhidnya secara mutlak. Meskipun dia masih mengakui Allah yang menciptakan dirinya. Makanya orang yang mengartikan la ilaha illallah dengan arti tidak ada Tuhan selain Allah tidak sempurna. Karena makna tidak ada Tuhan selain Allah memberikan arti tidak ada Tuhan selain Allah dalam apa? Bahkan dikatakan salah penerjemahan seperti ini. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa makna Tuhan selain Allah di sini? Dalam hal apa?
Maka ini hampir mirip dengan mengartikan tidak ada la ilaha illallah diartikan la khaliqa siwallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Ada orang yang menafsirkan tidak ada Tuhan selain Allah artinya tidak ada pencipta selain Allah. Memang ini tapi baru tauhidul rububiyah dan belum masuk ke dalam tauhidul uluhiyah. Sedangkan mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ini maknanya bahwa ibadah kepada selain Allah pun tidak apa-apa. Asal mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya. Maka ini yang disalahkan di dalam mengartikan makna la ilaha illallah. Maka yang benar di dalam memaknai la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Bahkan dikatakan para ulama menghilangkan kata bihaqqin saja itu salah. La ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Artinya ada yang disembah lainnya. Karena kata berhak ini artinya menunjukkan sudah mutlak tidak ada yang berhak. Tapi ketika tidak dikatakan berhak, tidak ada yang disembah kecuali Allah, ada yang Tuhan lain yang berhak disembah selain Allah. Ini dari sisi makna. Sehingga kebanyakan kaum sufi, kaum asy'ariyah, mereka menafsiri makna la ilaha illallah la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Dan ini sama dengan keyakinan orang-orang jahiliyah dahulu ketika ditanya la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti mengatakan Allah. Maknanya mereka juga mengakui ketauhidan Allah. Maka ini tidak cukup. Karena mentauhidkan Allah itu harus dibarengi dengan hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya beribadah kepada Allah dan menolak semua sesembahan selain Allah. Makanya di dalam Al-Quran makna la ilaha illallah ditafsirkan oleh Allah dengan firman Allah, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lang fisama laha. Barang siapa yang kufur kepada semua taghut, wa may yakfur bit taghut, kufur kepada taghut, taghut yaitu segala yang disembah, segala yang ditunduki, diibadahi, dikultuskan selain daripada Allah. Semua bentuk peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah itu artinya beribadah kepada taghut. Baik segala bentuknya termasuk berhukum, bersyariat kepada selain Allah itu adalah berhukum kepada taghut. Yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bihi. Orang-orang yang engkau pandang mereka mengaku, yang engkau lihat mereka mengaku bahwa mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu dan kitab diturunkan sebelum kamu. Yuriduna, mereka berkeinginan untuk berhukum kepada taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur kepadanya. Yaitu mereka berhukum kepada selain hukum Allah. Maka itu juga taghut. Maka mana taghut, wa may yakfur bit taghut, barang siapa yang kufur kepada taghut, segala yang dipertuhankan, diibadahi selain Allah. Ini makna la ilaha. Ini makna la ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Di makna ini la ma'buda bihaqqin illallah. Disinilah makna wa yu'min billah, dan hanya beriman kepada Allah. Dan ini rukun tauhid, rukun kalimat la ilaha illallah yang kedua, yaitu al-itsbatu. Yang pertama an-nafyu, nafyul ubudiyati wa itsbatul ubudiyah lillah. Nafyul ubudiyati mimma yu'badu siwallah. Menghilangkan segala bentuk peribadatan, penyembahan kepada selain Allah. Ini rukun pertama. Dengan adanya ini la ilaha,
maka meniadakan segala bentuk penyembahan dan ketundukan dan peribadatan. Mutlak. Dengan adanya illallah menetapkan hanya kepada satu bentuk peribadatan dan penyembahan, yaitu ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh ia telah berpegang kokoh teguh dengan al-urwatul wuthqa, tali yang kuat, lang fisamalah, yang tidak akan pernah putus, yang ditafsiri oleh para ulama al-urwatul wuthqa yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka orang yang meniadakan segala bentuk penyembahan dan hanya beriman kepada Allah, menyembah Allah saja, dia telah berpegang dengan kalimat la ilaha illallah dengan sebenarnya. Inilah yang diinginkan dengan kalimat, yakni beliau wa'arafta anna ikrarahum bi tauhidir rububiyah lam yudkhilhum fil Islam. Pengakuan mereka semata-mata hanya Allah sebagai pencipta langit dan bumi tidak menjadikan mereka sebagai muslim, tidak menjadikan mereka sebagai ahlut tauhid, sehingga mereka menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Baru mereka dikatakan ahlut tauhid. Karena orang yang mentauhidkan Allah dalam rububiyah, hakikatnya dia yang hanya akan beribadah kepada Allah. Ketika seseorang dia tahu, dia yakin, siapa yang menciptakan langit? Allah. Yakin? Yakin. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Yakin? Yakin. Siapa yang menciptakan malaikat, jin, dan seluruh manusia yang ada? Allah. Kamu yakin? Yakin. Kepada siapa engkau akan beribadah? Tentu kalau dia meyakini itu, tentu hanya kepada Allah. Karena dia yang telah memberikan semua yang ada di alam semesta ini. Termasuk memberikan kehidupan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita. Maka orang yang berpikir logis, dia akan mengatakan yang patut disembah hanya Allah yang telah menciptakan dan memberi segala sesuatu kepada kita. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22. Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun sampai 23. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lihat. Di dalam ayat ini Allah ketika memerintahkan kita untuk menyembahnya saja, Allah ingatkan kita dengan tauhidur rububiyah yang kita yakini. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian. Siapa Rabb kalian ini? Rabb kita ini alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Oh iya. Walladzina min qablikum, dan juga yang telah menciptakan manusia-manusia, umat-umat sebelum kalian. Oh iya. Tahu dia, ikrar. Maka di sini Allah merintahkan kita beribadah kepada Allah, tauhidul uluhiyah dengan tauhidur rububiyah. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, mencapai derajat takwa. Diterangkan, dirinci oleh Allah pada ayat berikutnya 22. Alladzi ja'alakumul arda firasyan, dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini terhampar. Kalian bisa hidup, tinggal di atasnya, berjalan, bekerja di atas muka bumi dengan mudah tanpa kesulitan. Coba kalau bumi ini nggak terhampar, jalannya semua kayak di gunung gitu, kita akan kesulitan. Tapi Allah hamparkan bumi ini. Siapa yang menghamparkan? Allah. Alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaan, dan Allah jadikan langit sebagai atap yang menaungi kita. Yang itu maknanya fungsinya besar sekali dan banyak sekali bagi orang yang mempelajari tentang ilmu alam, kosmogoni, kosmologi. Wa anzala minas samaa'i ma'an, Allah turunkan dari langit itu air hujan.
Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, yang Allah tumbuhkan dengan air hujan itu yaitu tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang daripadanya tumbuh buah-buahan, yang itu semua rizki untuk kalian. Kalau kita diajak bicara dengan cara seperti ini, logika seperti ini, kalau kita sehat logika kita, maka kita tahu siapa yang harus kita sembah. Maka Allah ingatkan di akhir ayatnya, di ayat 23, fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah sementara kalian tahu siapa yang menciptakan kalian, yang memberi rezeki kalian, yang menempatkan kalian di dunia ini dengan segala fasilitas yang ada. Maka tidaklah seseorang akan bisa mentauhidkan Allah secara rububiyah kecuali dia pasti harus mentauhidkan Allah secara uluhiyah dan sebaliknya. Karena kalau ada orang mengakui Allah yang menciptakan langit dan bumi tapi dia masih bergantung kepada selain Allah, maka berarti dia tidak mentauhidkan Allah secara rububiyah. Berarti dia nggak mengakui Allah yang menciptakan dia, nggak mengakui Allah yang memberi rezeki dia. Wong dia mintanya kepada kuburan, mintanya kepada wali. Padahal Allah telah memerintahkan hanya untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ud'uni astajib lakum. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lainnya yang insya Allah nanti kita akan sampai pada pembahasan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.